Ya, selamat pagi semuanya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Saya ucapkan selamat Anda yang sudah sukses lewat jalur UTBK SBMPTN. Dan tentunya layak disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Namun buat kalian semuanya yang saat ini masih berjuang untuk diterima di bangku perguruan tinggi negeri, tentunya jangan pantang menyerah ya. Anda harus tetap maju, tetap semangat untuk bisa masuk lewat jalur ujian mandiri. Nah, lewat ujian mandiri perguruan tinggi manapun yang Anda inginkan. Saya berusaha untuk membantu, salah satunya dengan cara membuka channel ini. Ikuti channel ini, kita akan bahas soal-soal ujian masuk lewat ujian utulnya. Baik itu nanti bisa online seperti SIMA UI atau perguruan tinggi yang lain. Dan pada prinsipnya kuasai konsep-konsep dasarnya saja. Itu sudah cukup untuk menguasai ujian tulisnya. Baik, kita coba dari soal yang pertama. Ini di sini saya ini matematika IPA ya, saya ambilkan dulu. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, ada soal matematika dasarnya ya. Ini kita lihat di matematika dasar soal tentang statistik ya. Jadi soal statistik sering dipakai itu adalah penggunaan rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan itu maksudnya adalah begini. Jadi kalau ini X gabungan itu adalah rata-rata pertama dikali frekuensinya ditambah dengan rata-rata kedua dikali frekuensinya ya. Saya bagi dengan jumlah kedua frekuensinya. Boleh menggunakan konsep ini, sekali lagi boleh menggunakan konsep ini, tetapi jika mau dibuat lebih singkat, maka dibuat garis ini saja ya. Ini adalah rata-rata pertama, rata-rata kedua, ini adalah rata-rata gabungan. Jarak antara keduanya ini merupakan frekuensinya. Hanya perlu dilihat di sini adalah frekuensi pertama, ini frekuensi kedua. Jadi silang ya. Ini coba kita praktikkan ya. Amin telah mengikuti tes matematika sebanyak 8 kali dari 12 kali tes ya. Berarti ini N-nya kebanyakan total frekuensinya. Nah, tes pertama adalah 8 kali. Berarti sisa kedua tinggal 5 kali. Dengan nilai rata-ratanya 6,5. Jika untuk seluruh tes Amin ingin mendapatkan rata-rata 7 ya. Jadi di sini yang diharapkan adalah rata-rata gabungannya adalah 7 yang diinginkan ya. Amin ingin mendapat rata-rata nilai 7. Maka untuk 4 tes yang tersisa ya, 4 tes yang tersisa, Amin harus mendapatkan nilai minimal berapa ya. Jadi pertama awalnya tesnya adalah 6,5 ini ya, tes awal ya. Kemudian tes akhir berapa ya, yang diinginkan tes yang akhir ya. Ini berapa hasilnya? Kita tahu bahwa tes yang pertama tadi dapat nilai 6,5 itu sebanyak berapa kali tadi? Itu sebanyak 8 kali. Sedangkan yang diinginkan adalah yang 4 kali tersisa itu nilainya harus berapa? Kita tahu bahwa ini 4/8 ya. Ya ini adalah 4/8 sama saja dengan 1 dibanding 2 itu sama ya. Kita tahu ini 6,5 sampai 7 berarti ditambah dengan setengah. Kita tahu bahwa kalau 1 maka tertulis setengah ya, dibagi 2. Berarti kalau 2 maka di sini ya tentunya jadi 1 perbandingannya. Kalau 1 itu setengah berarti dibagi 2 kan? Berarti kalau 2 bagi 2 jadi 1 perbandingan. Sehingga 7 tambah 1 menghasilkan nilai 8. Nah, kita dapatkan rata-rata yang diharapkan adalah 8. Oh, mudah sekali kan? Baik, selanjutnya biar waktunya efektif. Jika fx ya, ini namanya fungsi komposisi dikuasai ya. Kita kuasai di sini namanya fungsi komposisi ya. Ya, kita ambil. Di sini adalah f bundaran gx ya. Itu artinya adalah fgx. Itu ya, seper dari akar ya. Di sini x kuadrat tertulis x kuadrat ditambah dengan 6x plus 7. Maknanya apa? Maknanya adalah gx ini dimasukkan ke f.
Nah, siapa F-nya? Ternyata F-nya adalah yang di atas ini nih, F-nya nih. Nih, F-nya kita masukin menjadi seper dari akar X-nya diganti dengan GX kuadrat ya, min 2. Nah, tentunya di sebelah kanan ini kita akan buat hal yang sama, dibuat kuadrat sempurna ya. Nah, kita buat kuadrat sempurna sehingga kita dapatkan jadi gini nih. Cara buat kuadrat sempurna kalau 6 itu separuhnya adalah 3 ya. Nah, kemudian ada kuadratin. Kalian tahu namanya X ditambah dengan 3 kuadrat, maksudnya adalah X kuadrat 2 kali 3 jadi 6X ya. Ditambah dengan 3 kuadrat itu 9. Sedangkan di sini ada 7. Berarti 9 ini harus dikurangi dengan 2 gitu ya. Maka ini dikurangi dengan 2. Nah, dari sini kelihatan datanya ya. Datanya kelihatan. Nih ya, berarti kita akan mendapatkan GX-nya. GX sekarang kita dapatkan sebesar X plus 3. Nah, apa pertanyaan di soal ini? Soal ini yang ditanyakan berapa nilai GX plus 2. Berarti kita ganti X-nya ya. X plus 2 ditambah dengan 3. Jadi kalau ini X, maka kalau X plus 2 ya X plus 2. Sehingga kita dapatkan X plus 5. Maka GX plus 2 adalah X plus 5. Berarti jawaban yang E. Nah, kemudian yang ketiga ditanyakan tentang limit. Kita tahu kalau mengerjakan limit adalah diturunkan. Namun limitnya di sini bentuknya bentuk pecahan. Maka kalau bentuk pecahan tentunya kita buat yang bawah itu difaktorkan terlebih dahulu ya. Kalau ini kita faktorkan X kalikan X 1 kali 2 min sama plus. Nah, sehingga bentuk limitnya sekarang menjadi limit X mendekati 2. Ya, saya jadikan 1 pernya ya. Kita lengkapkan di sini nih. X plus 1 dikali dengan X min 2. Nah, karena yang depan sudah lengkap, maka 6 ya. Ini jadi di sini 6 tetap karena yang bawah lengkap ya, sudah sama. Ini karena intinya menyamakan penyebutnya ya, dikurangi dengan 2. Hanya 2 itu penyebutnya X min 2, dia belum punya X plus 1 ya, maka dikali dengan X plus 1. Maka kita akan dapatkan di sini limit X mendekati 2 dari 6 dikurangi 2X otomatis adalah 4 ya toh, min 2X ya. 4 min 2X. Ya, saya bagi lagi dengan X plus 1 dikali dengan X min 2. Nah, sekarang setelah itu yang atas tak keluarin angka 2-nya ya. Jadi 2 min X begitu. Ya, di bawah menjadi X plus 1 dikali dengan X min 2. Nah, bisa kita coret nih. Nih, kita coret, tetapi karena berlawanan maka dia bernilai negatif 1. Sehingga yang atas bernilai min 2, kemudian X sama dengan 2 kita masukin ya, maka menghasilkan 3. Maka kita dapatkan min 2 per 3. Maka jawabannya adalah yang B ya. Nah, berikutnya terkait dengan deret ya. Deret aritmatika. Soal nomor 4 ini adalah suatu deret aritmatika. Memang kita harus pahami ya, deret aritmatika itu ciri khasnya harus paham. Apa ciri khas barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu ciri khasnya adalah suku pertama ditambah dengan suku yang ketiga itu senilai dengan 2 kali dari suku yang kedua ya. Nah, ini konsep. Nah, kemudian kita tentunya mengenal namanya UN ya. UN di dalam barisan aritmatika itu artinya A plus N min 1 dikali beda. Itu UN-nya ya. Nah, artinya apa? Pada saat kita tahu kalau U3 ya, U3 berarti A plus 2B ya. Kalau U7 ya artinya A plus 6B. Kalau U7 dikurang U3 ya berarti berkurang. 6 kurang 2 ya jadi 4. Sama dengan 7 dikurang 3. 4 ya. Nah, ini berarti 6 kurang 2 4 ya 4B.
7 kurang 3 4. Maka cukup dilihat sukunya ini saja. Gitu ya. Cukup dilihat sukunya saja. Tetapi pada saat ini kalau pengurangan ya, kalau pengurangan. Tetapi pada saat penjumlahan tentunya sukunya ini ya masing-masing dikurang 7. Kalau 7 berarti 6, kalau 3 berarti 2 gitu ya. Itu harus dipahami biar cepat ya, biar cepat mikirnya. Kita contohkan. Di sini diketahui jika setiap bilangan asli n diketahui UN-2. Nah, senilai sama dengan 3 kali suku yang pertama. Maknanya adalah bahwa ini UN dengan N-2 itu selisihnya 2. Berarti otomatis terjadi 2B ini kalimatnya ya. Jadi kalau UN dan UN-2 maka selisihnya 2. Contohnya ya, U7 dan U5 selisihnya. Nah, ini otomatis 2B. Gitu ya. Kalau selisihnya 3 ya berarti otomatis 3B. Itu kalau selisihnya ya. Nah, sekarang berarti 2B itu senilai dengan 3 kali suku yang pertama, berarti 3A. Berarti B-nya ini kita dapatkan 3/2A ya. Nah, kita dapatkan satu rumusan. Sekarang kita akan terjemahkan angka yang ada di sini nih maknanya ya. U3 ditambah U11 ya. U3 ditambah U11. Kita tahu U3 itu ya, U3 itu A ditambah dengan apa? 2B ya. 2B. Kalau U11 otomatis A plus 10B ya kan? Logikanya ya. Ini. Nah, sekarang U9 ya. U9 itu ya artinya A ditambah dengan apa tadi? 8B ya. Kalau U5 ya berarti A plus 4B ya. Nah, sekarang kalau U1 ya berarti A. U3 berarti A plus 2B ya. Dibagi dengan 3. Nah, dari sini sebenarnya kita dapatkan angkanya A tambah A itu adalah 2A ditambah dengan 12B ya. Yang bawah ini A kurang A habis, maka tinggal 4B. Yang kanan adalah 2A ya, ditambah dengan 2B. Ini saya bagi dengan 3. Nah, dari data itu kemudian kita akan sederhanakan ya. Kita coba sederhanakan. Kalau sama-sama tak bagi dengan 2, maka ini jadi A plus 6B, bagi 2 ya. Ini A, ini adalah B. Itu ya. Ini kemudian saya ambil, saya bagi dengan di sini 4B ya. Ini adalah 4B, ini adalah 3. Kita masukkan data ini. B itu 3/2A. Kalau B itu 3/2A, maka kalau 6 dikali 3 bagi 2 ya. Berarti ini adalah A. B-nya saya ganti. 6 dikali 3 bagi 2. Atau 6 bagi 2 jadi 9A ya. Saya bagi 4B, 4 kali 3 bagi 2 ya. Ini berarti 6A maksudnya ya. Nah, A plus B. Di sini tinggal A ditambah dengan B, atau juga kalau mau dibuat sama ini tadi berarti tetap 2A tadi plus 2B itu berarti di sini 3A ya. Nah, di sini ini kalau tak mau tetap tak tulis 22 gitu ya. Ini tetapi ini saya hapus dulu ini ya biar ya. Oke ya. Saya ambil dulu. Oke, karena tak bagi 2 tadi. Ya udahlah, ini adalah A. Ini saya tulis dulu biar terbiasa. Ini adalah A. B-nya itu tadi 3/2A. Ya, saya bagi dengan 3. Nah, sekarang kalau tak kalikan silang ini ya. Tak kalikan silang biar didapat ya. Atau A ditambah 9A itu 10A ya. Boleh. Berarti 10A saya bagi dengan 6A. Ini berarti kan hilang ya. Ini A-nya hilang ya. Ya, 10A bagi 6A hilang ya.
maka tinggal A plus 3 per 2A, itu berarti 5 per 2A ya. Ini karena 1,5 berarti 5 per 2A. Itu. Nah, dikali 3 tak kalikan. Tak kali 3. Ini. Kalau ini saya kali dengan 3, maka per 3-nya itu hilang ya. Maka tinggal setengah, maka terjadilah 5. 5 sama dengan 5 A per 2. Oh, berarti A-nya didapatkan nilai 2. Nah, kita cari dari A-nya itu 2, didapat dengan A2 itu, masukkan ke B lagi nih. Nah, maka didapatkan B-nya itu sama dengan 3. Nah, apa pertanyaannya sih soal ini? Berapa nilai U10 ya? Ini pertanyaannya nilai U10. U10 itu berarti artinya A plus 9B. Berarti A-nya tadi adalah 2 ditambah 27. Nilainya 29. Maka jawabannya adalah D. Nah, ini pemahaman soal tentang deret ya. Nomor yang kelima ya. Jika diketahui P-nya diketahui, L adalah matrik identitas ya. Matrik identitas itu 1 0 0 1 ya. Berorder sama ya, berordo maksudnya ya. Maka hasil kali akar-akar persamaan, hasil kali akar-akar ya. Di sini berarti P min ini ya. Ini min XI ya. Berarti kalau ini tak kalikan dengan X, maka X kali I itu ya berarti menjadi X00X ya. Sekarang kita akan cari ya P min XI. Apa P min XI ya? Berarti P-nya tadi 1, 2, 3, 2 tadi saya kurangi dengan X00X. Maka akan Anda dapatkan matriknya. Matriknya adalah 1 min X, 2, 3, 2 kurang X jadi 2 min X. Nah, ditanyakan determinannya ini sama dengan 0 ya, P min XI ya. Ya, determinan itu namanya matriks singular ya. Kalau dikalikan dari 1 min X, saya kali dengan 2 min X, saya kurangi 6 ya, sama dengan 0. Kalau saya kalikan, maka didapatkan X kuadrat min 2X min X ya, jadi min 3X ya, ditambah 2 kurangi 6 sama dengan 0. Kita akan dapatkan X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Mau difaktorkan boleh, tetapi jangan lupa ya, X1 ditambah dengan X2 artinya itu min B per A ya. Kalau persamaan kuadrat ya. Kalau X1 dikalikan X2 artinya C per A. Nah, soal ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Sehingga kalau yang ditanyakan hasil kali, ya berarti yang ditanyakan yang ini. Sehingga kita dapatkan C per A, berarti min 4 per 1. Ya, itu min 4. Maka